Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatan Muhammad Ataf. Saya dari kelas 6 Fatimah SD Plus Al-Amin, Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya yang merupakan tugas mata pelajaran IPA. Dan ini adalah alat peraga yang sudah saya buat. Untuk penjelasannya, simak videonya sampai habis ya. Apa itu sistem tata surya? Sebelumnya, pernahkah kamu memperhatikan benda-benda langit? Apakah kamu melihat bintang-bintang, bulan, matahari, atau benda-benda langit lainnya? Adakah selain yang biasa kamu lihat itu? Nah, di sini aku akan mengajak kalian menjelajah sistem tata surya kita yang terletak di galaksi Bima Sakti. Kira-kira apa saja yang sudah kalian tahu tentang tata surya? Apa itu rotasi? Apa itu revolusi bumi? Atau apa saja macam-macam planet? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu tata surya? Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lainnya yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi. Dari semua benda langit tersebut, mereka membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya. Oh ya, kenapa mereka semua mengorbit matahari? Lalu, kenapa sih matahari dijadikan pusat sistem tata surya kita? Hal ini bukan tanpa alasan. Ternyata matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbitnya. Seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Semakin dekat planet dengan matahari, maka mereka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh dari matahari. Nah, sekarang kita bahas sistem tata surya satu persatu. Ayo. Yang pertama, matahari. Seperti yang sudah aku bicarakan tadi, bahwa matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Karena ia termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini, matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar dalam tata surya kita. Dilansir dari space.com, sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan sih, sekitar 1 juta bumi bisa muat dalam matahari. Wah, kebayang kan besarnya seperti apa? Matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian luar atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Bukan coronavirus ya guys. Yang kedua, planet. Nah, kalau bumi yang kita tempati ini termasuk dalam kategori planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memancarkan cahaya karena dia bukan bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kalian semua sudah tahu belum planet dalam tata surya kita ada apa saja? Yap, planet dijadikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian dalam dan bagian luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomical Union tahun 2006,
sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Kalau dalam tata surya kita, bintangnya adalah matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Kira-kira seperti apa ya planet itu? Ini dia penjabaran dari masing-masing planet yang ada di tata surya kita disertai dengan ciri-cirinya yang dilansir dari solarsystem.nasa.gov. Planet pertama yang akan kita bahas adalah Merkurius. Planet ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk planet yang paling kecil di dalam tata surya kita. Besarnya nggak jauh dari bulan kita. Karena paling dekat dengan matahari, maka nggak kebayangkan suhunya di planet tersebut seperti apa? Pasti panas banget. Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi. Wah, lama juga ya. Dan ternyata satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Nih, langsung aja deh aku kasih ciri-ciri planet dari Merkurius. Yang pertama, planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Ukurannya kira-kira 18 kali lebih besar dari bumi. Yang kedua, atmosfer planet ini sangat tipis. Yang ketiga, memiliki suhu 426,7 Celcius pada bagian yang menghadap ke matahari dan memiliki suhu minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Yang keempat, planet ini berwarna abu-abu. Planet ini memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, terdiri dari 70% logam dan 30% silika. Yang terakhir adalah memiliki diameter sekitar 4.879 km. Planet selanjutnya adalah planet Venus. Kamu pernah dengar bintang kejora? Itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini bisa terlihat dari bumi pada sore hari loh. Terlihat seperti bintang, tetapi tidak kerlap-kerlip. Namun, atmosfer planet ini sangat beracun. Diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal ini yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat di matahari, namun planet Venus yang memiliki suhu terpanas di antara planet lainnya. Ciri-ciri planet Venus adalah yang pertama, sering dijuluki sebagai planet bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Yang kedua, planet ini menempati urutan kedua setelah Merkurius. Yang ketiga, planet ini juga termasuk planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 volt atau sama dengan 465 derajat Celcius. Yang keempat, arah rotasinya berbeda dari planet lain alias berlawanan. Yang kelima, memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau setara dengan 108 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, planet ini berwarna putih kekuningan. Yang ketujuh, memiliki atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Yang terakhir, satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari terbit di Venus bukan di timur, tetapi di barat dan terbenam di timur. Planet yang ketiga dari tata surya kita adalah Bumi. Ya, tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Berikut ciri-ciri planet Bumi. Yang pertama, atmosfernya terdiri dari nitrogen,
oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, atmosfer bumi terlindung dari meteoroid. Yang ketiga, planet bumi memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Yang keempat, permukaannya terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Yang kelima, planet bumi berwarna biru kehijauan. Yang keenam, planet bumi memiliki jarak 97 juta mil atau sama dengan 150 juta kilometer dari matahari. Yang ketujuh, planet bumi memiliki satu satelit, yaitu bernama bulan. Yang kedelapan, satu hari di bumi sama dengan 24 jam, maka satu tahun di bumi sama dengan 365 hari. Yang terakhir, bumi tidak memiliki cincin. Kita lanjut ke planet berikutnya. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah. Apakah planet itu? Ya, yaitu adalah planet Mars. Planet Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya kita. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembahnya yang dalam loh. Bahkan planet ini adalah planet yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Ini dia ciri-ciri planet Mars. Yang pertama, sering dijuluki sebagai planet merah. Yang kedua, memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Yang ketiga, komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Yang keempat, jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer atau sama dengan 142 juta mil. Yang kelima, planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Yang keenam, planet Mars tidak memiliki cincin. Dan yang terakhir, suhu di planet Mars antara minus 113 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Masuk ke planet selanjutnya. Planet selanjutnya adalah planet Jupiter. Planet Jupiter termasuk dalam planet luar matahari dan yang terbesar dalam tata surya kita. Kalau dibandingkan dengan bumi, misalnya bumi berukuran anggur, maka Jupiter akan berukuran bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Berikut adalah ciri-ciri planet Jupiter. Yang pertama, planet ini adalah planet yang terbesar di dalam tata surya kita. Yang kedua, warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Yang ketiga, atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Diameter planet ini sekitar 14.890 km. Yang jarak planet ini dari matahari adalah 778 juta kilometer. Yang terakhir, memiliki satelit terbanyak, yaitu 75 satelit. Planet selanjutnya adalah planet Saturnus. Planet yang satu ini adalah planet yang paling unik loh guys. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin Saturnus adalah cincin yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya sekitar 1 mil. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain adalah: 1. Memiliki cincin yang mengorbit planetnya. Kedua, permukaannya berwarna kuning pucat. Yang ketiga, jaraknya dengan matahari sejauh 1,4 miliar kilometer. Yang keempat, memiliki diameter sebesar 116.463 km. Yang kelima, satelit yang dimiliki oleh planet Saturnus ada sebanyak 82 buah, yang 53 sudah dipastikan dan 29 lainnya masih dalam tahap konfirmasi.
Nah, planet selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop loh. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 di dalam tata surya, tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi loh guys. Berikut ciri-ciri planet Uranus. Yang pertama, planet Uranus merupakan planet yang memiliki suhu terendah, yaitu minus 224 derajat Celcius. Dan yang kedua, memiliki satelit sebanyak 27 buah. Yang ketiga, diameter planetnya sebesar 50.724 km. Yang keempat, planet ini berwarna biru muda. Yang kelima, planet ini memiliki cincin redup vertikal. Yang keenam, planet ini berputar sesuai dengan poros sejajar orbitnya. Yang ketujuh, atmosfernya terdiri dari metana, inti padat metana beku. Yang kedelapan, jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil atau sama dengan 2,9 miliar kilometer. Dan yang terakhir adalah planet Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Planet selanjutnya adalah planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ciri-ciri planet Neptunus antara lain yaitu: 1. Jarak planetnya dengan matahari sejauh 4,5 miliar kilometer. Yang kedua, satu hari di Neptunus adalah 16 jam di bumi. Dan 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Yang ketiga, suhu permukaannya adalah minus 214 derajat Celcius. Yang keempat, planet ini berwarna biru. Yang kelima, diameter planetnya adalah 49.530 km. Dan yang terakhir adalah memiliki 8 buah satelit, antara lain yaitu Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Itulah nama-nama planet dan beserta ciri-cirinya. Selanjutnya, kita akan membahas rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari, bumi berputar melalui porosnya dan juga mengelilingi matahari secara bersamaan. Itulah mengapa kita melihat matahari terbit dan terbenam. Kita juga melihat bahwa dalam sehari ada 24 jam. Namun perputaran dan dampak yang dihasilkan dari perputaran masing-masingnya berbeda. Lalu sebenarnya pengertian dan perbedaan keduanya itu apa sih? Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita semua tahu kalau dalam sehari ada 24 jam. Ada siang dan ada malam. Namun ternyata waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 23 jam 56 menit dan 4,9 detik. Matahari juga tetap berada di tempatnya, tetapi bumi yang berputar pada porosnya membuat bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang dan bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Perbedaan siang dan malam itu termasuk salah satu dari dampak rotasi bumi. Dan dampak lainnya adalah gerak semu harian matahari, pembelokan arah angin dan arus laut, serta perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Saat berrevolusi, bumi bisa saja terletak di apotema atau hipotema. Wah, apa itu apotema dan hipotema? Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema berarti titik terdekat bumi dengan matahari. Oh iya, kamu tahu kan kalau ada belahan bumi lain yang memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan kita. Hal ini karena revolusi dan sumbu bumi terletak pada kemiringan 23,5. Itulah yang membuat adanya perbedaan lama siang dan malam. Selain perbedaan lama waktu dan lama siang,
Dampak lain dari adanya revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan musim, gerhana matahari dan gerhana bulan, gerak semu tahunan matahari, dan perubahan penampakan rasi bintang. Itu dia penjelasan mengenai sistem tata surya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.